bahas tentang student collect, sekarang gue pengen mundur sedikit ke posisi sebelum kita berangkat ke Jerman. Apa aja sih hal yang harus diperhatiin dan hal yang lo semua mesti tahu supaya persiapan lo untuk ke Jerman itu lancar. Di video ini gue gak akan ngejelasin antara lo berangkat mandiri sama berangkat lewat agensi, tapi secara general aja apa yang mesti lo siapin dan apa yang mesti lo lakuin. Mudah-mudahan bisa mencakup semuanya secara ringkas, padat dan jelas lah ya. Terus juga ini video masih spesifik ngebahas untuk sekolah bachelor atau S1 ya. Mungkin untuk masternya gue akan bahas di next video aja kali. Yaudah, yang pertama pastinya kalian mesti lulus SMA lah ya, karena kalian kan rencananya mau lanjut kuliah ke Jerman. Hal yang pertama kalian lakuin adalah menguasai bahasa Jerman. Maksudnya menguasai ini melewati sekolah bahasa atau mungkin kalian pernah belajar bahasa Jerman di sekolah kalian. Perlu diketahui bahwa sekolah bachelor di Jerman tuh hampir 100% pakai bahasa Jerman. Mungkin kalau ada yang tahu di Jerman ada pakai bahasa Inggris bisa komen di kolom komentar di bawah. Tapi setahu gue hampir semuanya, bahkan gue bisa bilang 98% itu pakai bahasa Jerman. Makanya bahasa Jerman tuh menjadi komponen yang sangat penting kalau kita mau kuliah di Jerman, khususnya untuk S1. Untuk S2 beda lagi ya, nanti gue bikin videonya deh. Umumnya kalian bisa dapatkan di sekolah bahasa. Banyak lah sekolah bahasa Jerman kayak di Jakarta, di Bandung, bahkan di kota asal gue di Indonesia, di Tasikmalaya pun ada sekolah bahasa Jerman. Nah, untuk legalitasnya kalian tentunya harus ujian bahasa Jerman. Ujian bahasa Jerman tuh ya untuk syarat untuk kuliah sebenarnya di Jerman itu level C1 untuk bahasa Jermannya. Tapi karena sebelum kuliah kita harus ngelewatin fase yang namanya student collect dulu. Itu kita B1, level B1 atau B2. Tapi kebanyakan B1. Nah, ujiannya di mana? Ujiannya itu di tempat yang diakui sama pemerintah Jerman. Salah satunya pastinya Goethe Institute yang ada di Bandung, Jakarta sama Surabaya. Setahu gue ada 3 kota. Jadi kalian bisa sekolah bahasa di mana aja, tapi akhirnya nanti ujian di Goethe Institute itu, dan bayarnya kalau nggak salah 100 euro atau 120 euro per sekali ujian gitu. Tips buat kalian yang mungkin dulu gue juga sesali adalah memulai kursus bahasa Jerman gue. Kalau misalkan kalian udah bulat nih mau kuliah ke Jerman, alangkah baiknya juga mulai kursus bahasa Jerman pas masih SMA. Jadi yang lain fokus bimbel SBMPTN, bimbel sini sana untuk nyiapin kuliah. Nah, untuk kalian yang emang udah bulat nih, kayaknya gue mau sekolah ke Jerman aja deh, mendingan kalian langsung ngambil kursus bahasa yang ada di kota masing-masing. Gue yakin pasti ada satu di kota kalian. Nah, tadi kan udah ngomongin sekolah bahasa nih. Jadi fokusnya pertama kali ke sekolah bahasa dulu sih. Baru fokus ke hal-hal yang lain yang mesti dilakuin. Karena hal berikutnya ini membutuhkan sertifikasi bahasa minimal B1, yaitu daftar ke student collect. Nah, sayangnya untuk daftar STK ini juga ada waktu tertentunya. Jadi di Jerman tuh ada 2 kali interval pembukaan mahasiswa baru gitu. Ada di summer semester, ada di winter semester. Kalau kalian di bulan Juli udah dapat katakanlah B1 gitu, gue rasa memungkinkan untuk daftar di summer semester tahun selanjutnya. Summer semester itu pembukaan pendaftaran untuk tesnya itu sekitar bulan Desember atau bahkan ada yang bulan November. Nah, jadi di bulan itu kalian baru bisa daftar. Agustus, September, Oktober gitu ngapain? Kan kosong tuh. Kalian paralel untuk kerjain hal-hal yang lain yang mesti dilakuin. Contoh mungkin misalkan ikut Sprachschule lagi atau sekolah bahasa lagi ke B2, karena itu bakal berguna banget di kemudian harinya. Sekaligus juga untuk persiapan tes mungkin ya. Dan juga persiapan untuk buka Deutsche Bank gitu.
Bank Jerman lah ya. Proses itu sebenarnya bisa jalan secara paralel sih, nyiapinnya ya secara paralel. Karena pendaftaran STK itu baru buka nanti katakanlah bulan November. Sedangkan untuk buka Deutsche Bank itu kalian butuh undangan dari STK gitu, yang kalian mungkin bakal dapat sekitar bulan Desember, atau kalian daftar Sprachschule di Jerman gitu. Nah, yang gue saranin adalah kalian daftar Sprachschule di Jerman dimanapun itu. Nanti akan gue rekomendasiin Sprachschule di Bremen, di linknya ada di deskripsi, kalian bisa daftar. Kenapa gue saranin itu? Untuk menghemat waktu, karena katakanlah kalau di bulan Agustus kalian udah dapat B1, Agustus, September, Oktober, sekitar 3 bulan kalian katakanlah nggak ngurus administrasi itu. Jadi mendingan pakai surat bahwa kalian terdaftar di Sprachschule yang ada di Jerman, baru kalian bisa daftar Deutsche Bank. Nah, selain itu juga butuh isi formulir, yang formulirnya mungkin gue akan cantumin di deskripsi di bawah, makanya baca dulu ya. Isi formulirnya secara online, terus setelah diisi baru print, tanda tangan. Nah, setelah itu kalian bikin janji sama kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. Kenapa bikin janji di situ? Untuk legitimasi gitu, nge-proof bahwa kalian tuh bener-bener orang yang ngisi data ini, kalian juga jelas tujuannya mau ngapain gitu. Bikin janji itu mungkin sebulanan kali ya, baru dapat termin, ibarat kata baru dapat jadwal kalian untuk ke kedutaan Jerman. Di sana itu kalian bawa formulirnya yang tadi diisi secara online itu, di print, terus paspor kalian pastinya, foto biometris, kalau nggak salah foto biometris juga butuh, undangan STK, atau karena kalian belum punya itu bisa pakai bukti daftar di Sprachschule atau sekolah bahasa yang ada di Jerman. Makanya itu kenapa gue bilang di awal bahwa Sprachschule di Jerman nih kalian daftarin aja, karena itu juga banyak membantu di prosesnya nanti. Di sana kalian akan ditanya-tanya ngapain sih ke Jerman, mau apa, mau kuliah gitu. Terus juga kalian bawa bukti bahwa kalian mampu untuk mentransfer ke rekening Jerman nanti gitu sebesar 10.000 euro untuk depositnya. Itu yang sebenarnya berat sih, langsung harus disiapin gitu. Pada saat nanti proses legitimasi di kedutaan besar Jerman yang ada di Jakarta, kalian akan dikasih tahu dokumen-dokumen yang harus dikirimkan ke Hamburg nanti setelah proses legitimasi. Nanti dikasih tahu alamatnya harus dikirim kemana, dan pastinya lewat DHL. Setelah proses legitimasi terus dikirim ke dokumen yang ke bank yang ada di Jerman, terus beberapa minggu kalian bakal dapat email biasanya bahwa konto atau rekening kalian sudah jadi, dan dikasih tahu nomor rekeningnya, namanya IBAN gitu. Nah, nanti kalian disuruh dalam waktu 4 minggu untuk transfer uang sebesar 10.000 euro sebagai jaminan, uang jaminan gitu, bahwa kalian bisa hidup selama setahun gitu di Jerman dengan uang segitu, yang which is buat gue itu besar, ke konto yang Deutsche Bank itu gitu. Kenapa sih harus transfer ke sana? Buat apa sih Deutsche Bank itu? Nah, nanti akan gue jelasin. Yang pasti itu bakal sangat dibutuhkan dan itu jadi syarat untuk visa. Setelah konto udah jadi, sebenarnya kalian udah bisa transfer ke rekening Jerman kalian, bisa langsung ke banknya, ke Bank Indonesia maksudnya. Tuh, nanti orang banknya udah paham kok tentang cara transfer ke bank internasional. Nah, baru nih kalian daftar ke Student Collect. Daftar ke Student Collect itu butuh tadi Sprachschule, sertifikat bahasa minimal B1 setahu gue, tapi banyak juga sekarang yang harus menyaratkan sertifikat bahasa level B2, katakanlah B1. Terus terjemahan dokumen SMA kalian kayak rapot, nilai UN, ijazah, kayak gitu. Nah, bagusnya juga kalian ngelampirin bahwa kalian udah Sprachschule atau sekolah bahasa di Indonesia gitu. Jadi si orang STK itu tahu, oh ini orang udah belajar bahasa di Indonesia sampai level katakanlah C1 gitu ya. Meskipun kalian cuma tes
B1 gitu. Itu juga bakal ngebantu sih menurut gua. Itu prosesnya lumayan lama, sekitar 1 bulan sampai kalian dapat undangan culasung namanya tuh, bahwa kalian dapat mengikuti tes masuk student college atau STK. Itu digunakan untuk apply visa. Nah, apa aja sih syarat apply visa itu? Sebenarnya nggak ribet sih untuk apply visanya. Yang ribet itu bikin terminnya, karena lama. Bikin terminnya kalian bisa langsung buka website Deutsche Botschaft kalau nggak salah ya. Di sana kalian bisa termin vereinbaren namanya, bikin termin gitulah. Nah, di sana daftar tunggunya lumayan panjang karena banyak orang yang mau ke Jerman untuk belajar juga gitu, untuk kuliah juga. Jadi kalian tunggu-tungguan sama yang lain. Itu proses yang sebenarnya lama sama nanti setelahnya. Nah, katakanlah kalian udah dapat termin nih di kedutaan. Apa aja yang mesti dibawa? Satu, Einladung. Einladung tuh undangan dari student college kalian, bahwa kalian bisa tes di student college-nya. Sertifikat bahasa juga perlu, yang tadi di Goethe Institute ya. Habis itu terjemahan dokumen SMA lah ya, nilai UN, rapot, ijazah gitu-gitu. Waktu gua sih dulu ya ditanya motivation letter gitu, terus dia baca motivation letter kita, dia baca oke. Karena di sana tuh juga kayak interview gitu loh, ngapain kamu ke Jerman gitu-gitu, nanti kalau udah selesai kuliah mau ngapain, sebenarnya ditanya kayak gitu. Terus juga sekalian diuji bahasa Jermannya, karena kadang-kadang orang yang interview kita tuh pakai bahasa Jerman gitu, untuk ngelihat seberapa jauh bahasa Jerman kita. Nah, setelah dari sana sebenarnya udah sih. Ini proses visa ini gak ada yang bisa nentuin kapan visa kita keluar. Makanya gue saranin jangan dulu beli tiket pesawat sampai visa kita selesai. Satu lagi juga surat keterangan bahwa kita terdaftar di sekolah bahasa di Jerman itu juga sangat membantu gitu untuk proses visa kita, dan itu juga dilampirin pastinya. Dan ya kita juga kalau bisa sih ngebooking 1 minggu aja gitu untuk di Airbnb untuk tempat tinggal kita di mana sekolah bahasa kita gitu. Kalau misalkan sekolah bahasa di Bremen, booking Airbnb-nya juga di Bremen, jangan lama-lama lah, seminggu lah cukup gitu. Nanti pas interviewnya bisa speak, oh ya nanti saya cari tempat tinggal yang lain gitu untuk sementara aja ini. Nah, cari tempat tinggal kayak gimana mungkin kedepannya gue bakal jelasin lagi ya, karena kalau semuanya dalam satu video itu bakal panjang banget, dan kalau videonya panjang kalian pasti nggak akan nonton. Karena sayang banget, ini informasi menurut gue lumayan berguna lah ya. Proses visa ini nggak ada yang pernah bisa nebak kapan keluarnya, bisa seminggu, bisa sehari, bisa sebulan gitu, bahkan bisa 2 bulan gitu. Yang bisa kita lakukan ya cuma berdoa aja gitu secepatnya kita visa keluar. Karena ada kasus gue dulu, gue dapat Einladung atau undangan dari STK itu sebanyak 6 atau 7 biji, 7 STK gitu. Tapi karena visa gue belum keluar, jadi gue lost semua nih, tinggal 1 yang sisa gitu. Kebanyakan kasusnya itu kayak gitu, visa kita telat keluar, jadi pas keluar tes STK, jadwal tes STK udah kelewat. Semoga informasi ini bermanfaat lah ya, karena niat gue bikin video ini bukan gimana-gimana, supaya bisa memberikan manfaat, kalian jadi tahu gitu minimal kayak gimana sih proses pengurusan ke Jerman. Emang rada ribet sih sebenarnya. Ribetnya di mana coba? Di Deutsche Bank. Menurut gue yang proses yang paling ribet itu di Deutsche Bank, proses surat-suratnya ya. Nah, sebenarnya gue punya alternatif lain selain Deutsche Bank gitu. Itu namanya Fintiba. Nah, untuk Fintiba kayaknya gue nggak akan jelasin itu, tapi linknya gue akan cantumin di deskripsi ini, jadi kalian bisa baca-baca sendiri apa aja sih, apa itu Fintiba, kayak gimana prosesnya gitu. Hal yang gue jelasin tadi itu juga termasuk lumayan update ya, artinya gue baca surat edaran dari Kedutaan Besar Jerman yang dikeluarin bulan Agustus kemarin 2020, karena kita di tengah wabah pandemi, jadi mungkin prosesnya bakal sedikit lebih lama lagi. Tapi kalau ada orang yang nanya gimana nih kalau sekolah luar negeri, apakah ditutup apa gimana? Enggak, masih terbuka lebar peluangnya. Jadi jangan takut. Kita juga berharap bahwa Indonesia juga semakin cepat penekanan
pandemi ini gitu. Jadi kita bisa lebih enak lagi berkomunikasi dengan dunia luar gitu. Yaudah gitu aja kali video gue, semoga bermanfaat. Makasih udah dengerin sampai akhir, jangan lupa makan buah-buahan.